Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Kemarin di kelas 3 kita juga sudah mempelajarinya. Ustadz akan mengulas sedikit saja di sini. Nah, yang pertama tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu merupakan topik yang dibahas dalam suatu teks atau suatu bacaan. Jadi gagasan pokok itu adalah topik dari teks tersebut. Yang kedua, yaitu tentang gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Nah, kalau gagasan pendukung ini adalah uraian atau tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukung ini adalah penjelasan dari gagasan pokok tadi. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yang kita pelajari tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih perbedaannya antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pasti semuanya sudah tahu karena tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk perbedaannya itu terletak di fungsinya, dari fungsi dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Jadi fungsinya apa dari gagasan pokok itu? Gagasan pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung berfungsi sebagai penjabaran dari gagasan pokok. Nah, itu adalah perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bagaimana caranya coba? Nah, yang pertama, kita bisa membaca intensif. Apa sih Ustadz membaca intensif itu? Akan Ustadz jelaskan. Nah, teman-teman, membaca intensif yaitu membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Jadi kita membaca teks atau suatu kalimat atau suatu paragraf itu dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk memahami teks yang kita baca. Yang kedua, kita memberi tanda. Memberi tanda yang bagaimana? Nah, kata atau kalimat penting dalam teks ditandai dengan digarisbawahi atau diberi warna untuk dicari maknanya. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan yang bagaimana? Kita bisa mengadopsi atau kita bisa menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk mengetahui isi dari bacaan yang kita baca. Nah, selanjutnya setelah kita membuat pertanyaan, kita harus mencatat informasi penting di dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, membuat kerangka teks. Nah, membuat kerangka teks ini gagasan tertulis yang disusun berdasarkan informasi dari teks tersebut. Jadi, kerangka itu terdiri dari gagasan yang tertulis yang disusun dari teks yang kita baca tadi. Nah, itu tadi untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, teman-teman, tetaplah semangat dalam belajar dan juga tetap optimis. Semuanya semoga kita diberikan kesehatan. Nah, dari Ustadz sekian untuk soal atau untuk latihannya akan segera Ustadz berikan.
Dari usaha sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.